Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Masya Allah, bacaan Al-Quran kalau kita dengarkan itu bikin hati lebih adem, lebih tenang, lebih nyaman. Terlebih di bulan Ramadan seperti saat ini, saatnya bulan yang penuh berkah, insya Allah penuh rahmat dan juga insya Allah pahala kita dapatkan di puasa kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, bersama saya Bayu Oktara, saat ini di hadapan saya ini sudah ada Habib Hussein Ja'far. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas Bayu? Baik, Bib. Habib, apa kabar puasa? Alhamdulillah. Lancar semua ya, Bib? Tahun lalu sih lancar. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Ya tahun ini doain lancar juga. Ya, amin. Kan kuasa untuk melancarkan atau enggak tidak sepenuhnya di kita. Kadang kita pengen lancar tapi Allah kasih sakit atau apa, akhirnya ya semoga kita selalu sehat. Amin, 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 rabbal alamin. Nah, Habib ini kan dikenal sebagai Habib milenial. Iya. Karena dakwah-dakwahnya dekat dengan anak muda, Bib. Makanya yang mau kita bahas nih sedikit yang berkaitan dengan dunia anak muda, yaitu perasaan insecure. Perasaan nggak aman, nggak nyaman dengan diri sendiri, nggak percaya diri. Lalu mulai membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Bahkan yang lebih buruk bisa sampai malah menganggap dirinya tuh lebih jelek dibandingkan orang lain. Kalau dari kacamata Islam sendiri, bagaimana sebenarnya Islam memandang mengenai rasa insecure ini, Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya relate dengan apa yang tadi dibacakan dari ayat Al-Quran. Jadi dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terhadap apa yang menimpa dirimu, baik itu yang menurutmu baik ataupun yang menurutmu buruk, misalnya rasa sakit atau apapun, itu bersyukur. Karena dengan bersyukur, maka Allah akan ubah, kalau yang buruk akan jadi baik, kalau yang baik akan ditambah kebaikannya. Jadi bukan malah kufur atau malah insecure. Karena kenapa? Bayangin, antonim dari kata syukur itu adalah kufur. Jadi kalau kita gak bersyukur, berarti kita kafir, melakukan tindakan kekafiran. Nah, di antara bentuk kekufuran itu ya insecure itu. Kita merasa insecure, tidak mensyukuri apa yang Allah kasih, malah menganggap, ya Allah gue kok diginiin sih, ya Allah kenapa gue begini, teman gue begitu sih. Nah, itu bagian dari kekufuran. Insecure itu bagian dari kekufuran, part of kekufuran. Jadi memang harus hati-hati dalam bersikap terhadap apa yang menimpa kita. Nah, kalau udah muncul nih rasa insecure ini, Bib, bisa kemana-mana efeknya, bahkan ke kesehatan mental. Ngelihat Instagram orang langsung stres. Ngelihat YouTube orang, wah kok YouTube saya nggak ada yang lihat, YouTube ini banyak, mulai membandingkan dan kesehatan mental bisa terganggu. Ini saya ada artikel nih, Bib, mengenai rasa insecure yang menyebabkan gangguan ke kesehatan mental. Kita lihat ya, Bib. Insecure dapat mengakibatkan fatalnya mental illness pada remaja. Bib, jadi sebenarnya insecure ini gimana akibatnya kalau dari tanggapan atau pandangan Habib sendiri? Iya, sebenarnya kan mental illness nih, ini masalah yang di depan mata banget bagi kita. Itu data yang ada menyebutkan itu 270.000 anak muda dan secara umum orang Indonesia itu terancam mental illness. Jadi 10% dari total anak muda itu terancam mental illness.
Ya diantaranya problem utamanya karena insecure. Senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Padahal Nabi mengajarkan senang melihat orang senang dan susah melihat orang susah. Karena kata Nabi, seorang muslim dengan muslim yang lain itu ihwatun, persaudaraan, saudara. Seperti satu tubuh persaudaraan itu kata Nabi. Jadi kalau kakinya kesandung dan luka, matanya otomatis akan nangis sendiri. Bahkan secara umum, siapa yang bukan saudaramu dalam agama, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Meskipun dia berbeda agama dengan kita, ketika dia sakit, kita seharusnya juga merasakan sakit itu. Dan ketika dia senang, kita juga ikut senang dan mendukung kesenangan dia. Selama kesenangan itu adalah kesenangan yang positif. Jadi seharusnya kita ketika kita itu baik kepada orang lain, gak iri, gak dengki, gak hasu, sebenarnya utamanya itu untuk menjaga diri kita dari mental illness tadi. Justru lebih sehat secara kejiwaan kita ya, Bib. Iya, makanya kata Allah dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, utamanya kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Kita sedekah kepada orang lain 1.000 rupiah. Yaelah, tapi masa sekarang masih 1.000 rupiah sih? Ya 10.000 lah ya. 10.000 lah ya. Tapi terlaluan. Iya kan, 10.000 lah ya. Nah itu kata Allah, sebenarnya itu untuk dirimu sendiri. Karena Nabi janjikan, siapa yang sedekah 10.000 maka akan digantikan 100.000. Bahkan Allah janjikan dalam Al-Quran digantikan 70 kali lipat. Jadi akhirnya untuk diri kita sendiri gitu. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, harta sejatimu itu yang disedekahkan. Kalau yang nggak kamu sedekahkan kan akan jadi, kalau nggak warisan punya anak-anakmu, ya jadi kotoran yang kita makan. Yang sejati itu disedekahkan untuk di akhirat. Jadi semua kebaikan kepada orang lain itu utamanya untuk diri kita, termasuk untuk kesehatan mental kita. Jadi kalau punya mindset kayak gitu, harusnya sih ya bisa menerima kekurangan apa yang kita miliki, karena menganggap ya setiap orang juga punya kekurangan, karena di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Begitu juga diri kita sendiri. Iya. Tapi permasalahannya, Bib, kadang-kadang di dunia ya yang kompetitif seperti sekarang, di mana semua orang berlomba-lomba termasuk dalam berbuat kebaikan, alhamdulillah. Tapi banyak juga orang yang justru membandingkan dirinya dengan orang lain, lalu begitu merasa kita lebih rendah gitu ya, lebih buruk begitu dibanding orang lain, itu jadi nggak percaya diri. Nah, sikap seperti ini apakah termasuk artinya kurang bersyukur, Bib? Iya, itu termasuk sikap yang kurang bersyukur. Kufur tadi di situ. Kufur tadi. Karena kenapa? Karena bersyukur itu apapun yang diberikan kepada kita, kita syukuri. Even itu kekurangan, kita syukuri. Karena itu kurang hanya saja karena kita nggak bisa melihat apa kandungan kebaikan yang ada di dalamnya. Kayak gini nih, atau karena pandangan kita yang terbatas. Kayak gini, kita melihat tai lalat di muka kita, itu kayak kekurangan kan? Karena kita melihatnya cuma tai lalatnya doang. Coba kita lihat di seluruh muka. Ternyata karena ada tai lalat, mukanya jadi manis. Hanya karena keterbatasan kita kadang. Kita nggak tahu, misalnya kita terlambat naik pesawat dan nggak jadi naik pesawat. Kita anggap itu kekurangan. Wah, duit kita hilang. Naudzubillah, kadang kan ada pesawat yang kecelakaan setelah itu, yang penumpangnya terlambat dan selamat karena terlambat. Benar. Kemarin juga kejadiannya gitu ya, Bib? Iya, jadi hanya karena keterbatasan. Plus juga yang paling penting, Allah ini sudah wanti-wanti ke kita bahwa kamu ini orang yang terbaik yang aku ciptakan. Kita ini pertama sebagai pribadi. Allah katakan, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu ini adalah pemimpin, kata Allah. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kamu ini kata Nabi pemimpin. Minimal pemimpin keluarga. Kalaupun jomblo gak punya keluarga, ya minimal pemimpin diri sendiri lah. Ya. Biar matanya gak kemana-mana, biar jarinya gak ngepost yang jelek-jelek, yang bullying gitu. Kemudian yang kedua, kamu ini diciptakan sebagai pemimpin, kata Allah dan Nabi. Ya. Jadi kalau orang anonim di medsos itu berarti gak mensyukuri. Gitu ya? Berarti itu dia
nggak apa, kurang adab sama Allah. Oh. Allah jadikan kamu pemimpin kok malah anonim di medsos. Nah, ini penting nih. Jadi buat pemilik-pemilik akun anonim ya penting sekali mungkin untuk mulai ngerubah namanya ya paling nggak pakai second account lah ya. Iya, Jangan sama anonim aja dong. sama aja ya, Bib. Jadi kemudian yang kedua nih, sebagai muslim, Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ini umat terbaik. Jadi tadi sebagai pribadi kita Ya. pemimpin yang terbaik, sebagai umat kita terbaik, dan yang terakhir sebagai manusia secara umum apapun agamanya, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu ini manusia diciptakan dengan ciptaan terbaik. Masya Allah. Lebih baik dari malaikat, lebih baik dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Jadi ngapain insecure, bangga dong. Betul, jadi seharusnya kalau udah punya mindset kalau kita adalah yang terbaik, tidak perlu punya perasaan insecure apapun kondisinya ya, Bib. Betul. Ada satu artikel lagi yang mungkin saya mau tanyain ke Habib nih langsung nih. Oke. Nanti ya kita tayangin ya, Bib ya. Oke. Habib Hussein Jafar, kita lanjut lagi di podcast Ramadan masih membahas mengenai insecure. Jadi kan kita nih kadang-kadang suka membandingkan diri kita dengan orang lain, terus menganggap diri kita lebih buruk. Jadi bikin kita punya perasaan insecure. Dan tadi Habib bilang insecure ya berarti kufur nikmat, ya kan? Nah, cuma pertanyaannya gini, Bib. Kenapa Allah menciptakan kita itu berbeda-beda suku, ras, golongan agama gitu ya. Warna kulit kita beda-beda gitu, Bib. Kalau kita diciptain sama semua nih. Misalnya orang Amerika, orang Eropa, Asia, semuanya sama, Afrika juga. Kan gak ada yang ngebanding-bandingin dan gak akan ada insecure dong, Bib. Iya. Kenapa diciptakan kita berbeda? Iya. Sebenarnya insecure itu tidak mesti sumbernya karena perbedaan itu. Ada orang yang udah sama-sama kaya gitu, tapi yang satunya insecure. Ada orang sama-sama orang Indonesia gitu, sama-sama orang Jawa, tapi dia tetap insecure. Karena sumbernya itu bukan di luar kan. Utamanya itu sumbernya di dalam diri kita. Perasaan minder, udah sama-sama orang Jawa, masih dicari, oh enggak tapi gue begini, oh tapi gue Jawanya Jawa ini, Jawa itu gitu. Ya. Jadi sumbernya di dalam diri, jadi nggak bisa dikontrol. Walaupun kita ini diciptakan sama sekalipun, tapi perasaan itu, kalau ada perasaan minder, perasaan insecure, itu pasti akan ada aja nyari alasan. Oke. Kalau kata orang Madura swasta, saya kan Madura swasta. Orang Madura yang tinggalnya di Jawa Timur. Jadi itu orang Madura Jawa swasta. Timur, jadi bukan orang Pulau Madura. Tapi budaya dan bahasanya Madura. Madura swasta ya, Nah, Bib. kata orang Madura swasta itu alas bisa diukur. Alas itu hutan. Oke. Dia bisa diukur, seluas apapun bisa diukur. Tapi alasan itu gak ada ukurannya. Jadi Selalu kalau lu udah ada aja. mentalnya udah jatuh, bahkan kalau lu yang di atas pun lu tetap insecure. Misalnya lu kaya nih, kemudian ada lu ngelihat orang miskin, tapi orang miskin kayaknya bahagia hidupnya, lu insecure. Gue yang kaya kenapa gak bahagia ya? Oh, Jadi sumbernya sebenarnya mental yang rendah yang tidak bersyukur tadi. oh, itu dia tadi makanya Habib bilang kita penting banget menjadi pemimpin terutama buat diri kita sendiri kita supaya kita bisa ngendalin apa yang kita rasain. Benar. Oh, nah, Bib bicara soal gangguan yang bisa bikin kita ngerasa rendah diri atau insecure, kan Habib bilang yang paling penting dari diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang Bib, diri kita nih udah kuat, tapi ada tekanan dari luar, ada bully ini itu. Jadi kita berubah tuh apa yang kita rasain. Kayak yang di artikel ini saya mau ngasih tahu ke Habib nih, kita lihat tayangannya. Denny Sumargo, kenapa saya harus ada di dunia ini? Jadi Denny pernah jadi korban bully sampai merasa insecure tuh, Bib. Oke. Nah, itu dia. Kalau Denny aja insecure, gimana saya ini? Ya, makanya ya itu pertanyaan saya dari tadi juga. Gitu, Bib. Sampai ada pertanyaan kenapa saya harus ada di dunia ini kalau saya aja nggak ada maknanya, gitu. Nah, kalau soal bully-bully ini gimana tanggapan dan pandangan Habib dari kacamata Islam mengenai sikap bully? Iya, kalau dalam Islam itu jelas dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Allah jelaskan, janganlah kalian membuli diri kalian sendiri.
Membuli orang lain apalagi. Kata Allah, jangan kalian membuli diri kalian sendiri dan orang lain dengan julukan-julukan yang gak asik gitu. Karena kenapa? Kata Allah, gak main-main nih. Bullying itu adalah sikap yang menzalimi. Jadi dia tergolong sebagai sikap yang menzalimi orang lain. Masya Allah. Mungkin kita biasanya taunya zalim itu secara fisik, kita mukulin orang lain, kita nindas orang lain, kita nyuri uangnya orang lain, itu zalim. Tapi ini justru kezaliman yang lebih bahaya. Karena lu mukulin orang lain itu dosa, karena menyebabkan orang luka atau lebam. Tapi kalau membuli itu dosanya lebih berat, karena yang luka dan lebam adalah hati lu. Nah, itu yang sembuhnya lama ya, Bib? Itu yang sembuhnya lama dan itu yang kezaliman yang dahsyat. Karena yang dibidik adalah hati, sehingga ketika hatinya tidak pernah memaafkan dan tidak pernah ridho, maka selama itu juga lo mendapatkan dosa. Dan itu bisa dituntut di akhirat, Bib? Bisa dituntut di akhirat. Astagfirullah. Bahkan sejak di dunia. Sejak di dunia dia kalau berdoa, maka doanya, kata Nabi, doanya orang yang terzalimi itu tidak ada hijab antara dia dan Allah. Langsung twing, jadi langsung sampai. Orang yang merasa terzolimi, doanya itu justru langsung sampai. Iya, bukan orang yang merasa terzolimi ya, orang yang dizalimi. Orang yang dizolimi. Karena kadang perasaan kita nih beda agak ya, random ya. Rasanya dizolimi. Iya, rasanya dizalimi gitu. padahal nggak ada apa-apa gitu. Oke. Orang yang dizalimi itu nggak ada hijab, nggak ada pembatas antara dia dengan Allah dalam berdoa. Masya Allah. Jadi itu kekejaman yang nyata. Bahkan kalau sampai mati, dia belum mendapatkan maaf dari orang yang dia zalimi, maka Allah tidak akan pernah memaafkan dosa itu. Karena Allah tidak akan pernah memaafkan dosa kepada orang lain yang orang lain itu belum memaafkannya. Tapi kadang-kadang kita dalam pergaulan tuh suka nggak nyadar loh, Bib. Kita nggak tahu apakah kita sudah menzolimi orang atau belum. Bukan sudah atau belum ya, tapi menzolimi orang atau tidak. Sakit hati apa enggak itu orang karena bercandaan atau ucapan atau sikap kita. Kita nggak pernah nyadar loh, Bib. Kalau kayak gitu gimana? Jangan-jangan kita pernah menzolimi orang tanpa kita sadar, doa kita justru tidak pernah mendapat ijabah dari Allah. Iya. Karena itu, pertama tadi surat Al-Hujurat ayat 11 itu bilang jangan membuli diri sendiri bahkan. Di awal itu Allah katakan, kamu jangan bully dirimu sendiri. Gak boleh tuh kita punya perasaan, kok gua begini ya, begitu. Itu gak boleh. Insecure itu kan membuli diri sendiri. Nah, bagaimana kita gak sadar? Karena pertama, karena itu ketika ngomong atau melakukan sesuatu kepada orang lain atau nge-tweet atau nge-share sesuatu di media sosial, karena kadang ngomong sekarang pakai jari, bener, pakai mulut. Pakai jempol ya, Bib. Nah iya, belajarlah dari pandemi. Nah nih ini juga dikasih pandemi tapi kita justru ngambil pelajaran. Pandemi ini kan kekurangan, tapi kita ayo ambil pelajaran biar kita belajar gak insecure pada keadaan pandemi ini. Kemudian yang kedua, ada seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Usut punya usut, ternyata sahabat ini diselidiki oleh sahabat yang lain. Setiap mau tidur, dia ingat-ingat sehari ini ngapain aja. Kalau ada yang orang lain menzalimi dia, dia maafkan. Dan kalau ada dia menzalimi orang lain, dia minta maaf kepada Allah. Dan keesokan harinya dia minta maaf ke orang itu. Jadi setiap hari dia muhasabah diri dia, ngecek diri, bercermin. Gue nih apa yang salah kepada orang lain atau apa yang salah dari diri gue. Gue minta maaf ya Allah. Dan yang kepada orang lain juga gue minta maaf dan besoknya dia minta maaf kepada orang lain. Dan itu yang menyebabkan dia disebut oleh Nabi sebagai calon penghuni surga 3 kali berturut-turut. Ini sebenarnya harus hati-hati juga ya, karena sikap bully ini bisa bikin orang merasa insecure dan termasuk ya diri kita, kalau kita bully diri sendiri, kita juga jadi insecure gitu ya. Jadi apalagi di zaman sekarang, di mana kita gak tahu ekspresinya nih. Betul. Gue kalau ngebully lu lewat media sosial kan gue gak tahu ekspresi lu. Aduh, iya benar. Padahal kitanya sambil tiduran aja, santai-santai aja ngebully. Orang yang dapet. Nah coba lu bayangin perasaan itu sehingga lu akan lebih hati-hati sih akhirnya. Nah hati-hati itu dia berarti ya, mudah-mudahan kuncinya adalah apapun yang kita lakukan kita harus berhati-hati. Apapun yang kita ucapkan, kita lakukan, kalau misalnya itu kita terima ucapan atau sikapnya, sakit hati apa enggak. Kalau misalnya emang kita menjadi sakit hati, jangan dilakukan.
Bib, tadi kan Habib bilang karena rasa insecure akhirnya seseorang bisa membuli ya baik dirinya sendiri ataupun orang lain. Habib sendiri pernah nggak dibully orang? Di sosial media deh, zaman sekarang kan orang tuh terbuka banget dan bisa ngasih tanggapan dari apa yang kita posting. Pernah nggak Habib? Pernah sih, walaupun Tanggapannya? dikit banget ya di media sosial ya. Oke, Yang gimana membuli. Habib waktu itu nanggepinnya? Jadi pertama kalau memang itu parah banget gitu sampai mengganggu gua gitu atau bahkan mengganggu mental gua gitu, gua jadi kepikiran, biasanya gua akan blokir dia. Oke. Gua akan blokir dia. Blokir itu sebenarnya sikap yang baik karena menyelamatkan kita secara kesehatan mental, kita selamat, kemudian kita juga selamat dari marah kepada dia, nyelamatin dia juga, membuat dia akhirnya terselamatkan dari dosa membuli, dosa memfitnah, dosa berkata-kata penuh kebencian. Jadi gue biasanya blokir untuk memutus hubungan dengan dia, meskipun bukan berarti silaturahmi kita terputus. Memblokir itu bukan berarti silaturahmi terputus, karena silaturahmi itu artinya silah itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Yang terpenting kita tetap mencintai dia. Yang kita benci adalah sikap bullyingnya. Tapi kepada dia kita tetap cinta dengan apa? Dengan terus mendoakan agar dia fine-fine aja, agar dia berubah lebih baik dan lain sebagainya. Jadi nggak apa-apa selama niatnya adalah supaya mencegah berbuat dosa atau zolim lah begitu ya, Bib, Iya, ya? dan melindungi diri kita sendiri Melindungi juga. diri kita sendiri. Jadi gue sih biasanya kalau dibully begitu. Iya. Karena ada juga nih Bib, seseorang yang dulu dibully masa kecilnya. Tapi sekarang beliau sudah menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Oke. Kita lihat artikel ya Bib. Sudamek dulu dipandang sebelah mata, kini jadi orang terkaya Republik Indonesia. Jadi beliau katanya dulu sering dibully dari namanya, lalu kemudian terpikirlah untuk ganti nama, terus juga dihina kere, orang tuanya juga dihina, ayahnya menawarkan bisnis juga ditolak, tapi ternyata sekarang menjadi salah satu orang tersukses di Indonesia. Padahal dulu dibully. Nah, ini gimana tanggapan Habib? Gue penasaran sama yang membuli jadi orang termiskin di Indonesia apa enggak ya? Itu. Nah ini dia nih Tim kalau kreatif lagi bisa nonton carikan beritanya enggak sih? yang pernah membuli beliau, Bapak Sudamek nih sekarang apa kabar? Boleh juga kali diupdate ya. Nah itu dia Bib, dibully justru berarti bagus dong. Kalau nggak dibully mungkin nggak ada motivasi untuk jadi orang sukses. Jangan-jangan begitu ngelihatnya. Dari sini kita akan belajar bagaimana menjadikan bullying itu konstruktif, membangun diri kita menjadi positif, tidak menjadi negatif. Tadi kan kita belajar bahwa orang yang terzalimi itu doanya dikabulkan oleh Allah tanpa ada penghalang. Nggak ada hijab. Jadi ketika lo dibully, jangan mendoakan buruk orang yang membuli lo. Doakan aja dia agar mendapatkan hidayah dan berubah jadi baik, dan manfaatkan jatah doa premium itu, kan dapat jatah doa premium. Beda dengan orang lain, ini langsung ke Allah. Itu untuk mendoakan diri lo. Doakan agar lo kaya, akhirnya kaya. Doakan agar keluarga lo sehat dan berkah umur. Doakan agar orang tuanya bahagia. Doakan agar rumah tangga kita baik, agar anak kita soleh-solehah. Jadi manfaatkan untuk kebaikan kita yang positif. Jangan malah, gua doain miskin lo. Gua doain hancur hidup lo. Nggak perlu. Saya doain yang ngebully saya masuk surga lebih cepat lebih baik. Gimana Ya tuh? sama aja. Itu kan artinya Anda minta dia mati duluan, mati cepat. Jangan gitu juga ya Bib ya. Oke. Jadi akhirnya manfaatkan itu untuk hal-hal yang positif tentang diri kita dan bantu orang lain dengan doakan agar dia dapat hidayah. Nah, kalau kita balik lagi ke sejarah zaman Nabi Rasulullah SAW, beliau perjuangan untuk menyebarkan agama Islam ini kan bisa dibilang luar biasa perjuangannya. Nah, beliau tuh pernah dibully nggak sih Bib berdasarkan sejarah dan mungkin cerita-cerita Rasulullah? Sebenarnya beliau itu mungkin mayoritas hidupnya itu dibully. Karena beliau akan membawa kebenaran dan orang-orang menolak. Hingga akhir hayatnya banyak orang yang masih membenci beliau.
Itu pelajaran bagi kita bahwa kalau Nabi yang begitu agung aja masih dibully, banyak pembencinya, jadi lo gak usah insecure ketika ada yang benci lo atau membuli lo. Karena Nabi pun juga merasakan itu. Kemudian Nabi itu bahkan di ayat Al-Quran itu diabadikan dalam beberapa ayat bullying kepada Nabi. Misalnya dalam surat terpendek yaitu Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Nabi itu dibully, katanya Nabi itu gak bisa punya anak keturunan, putus, keturunannya terputus. Kemudian Nabi pernah dibully sebagai tukang sihir. Kemudian Nabi juga pernah ketika sholat oleh seorang musyrikin namanya Uqbah, itu ketika sujud di lehernya dikasih kotoran unta dan usus unta. Dan Nabi tetap aja sujud seperti biasa, justru yang memindahkan putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dipindahkan. Kemudian istrinya Abu Lahab itu punya job desk yang unik sekali, nanam duri di padang pasir yang jadi tempat jalannya Nabi, biar Nabi kena duri. Astagfirullahaladzim. Mungkin kalau sekarang itu seperti orang yang nebar paku di jalanan. Iya benar. Wah, zaman dulu justru nebar duri biar Nabi keinjek sama Nabi dan Nabi celaka kakinya. Jadi Nabi dibully. Tapi apa sikap Nabi? Puncaknya Nabi itu dibully di Taif. Gimana ceritanya, Bib? Di Taif Nabi itu dilempar batu sampai luka. Tapi Nabi balas dengan melempar senyuman. Nabi senyum kepada mereka. Di Taif Nabi dilempar dengan umpatan. Tapi Nabi balas dengan mendoakan mereka. Bahkan malaikat Jibril bilang, malaikat pemegang gunung ini udah siap melempar orang-orang Taif dengan gunung kalau Nabi mau. Enggak, kata Nabi. Saya doakan semoga anak cucu mereka menjadi orang yang baik. Dan akhirnya anak cucu orang Taif itu masuk Islam dan jadi pengikutnya umatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, dibenci, Nabi membalas dengan cinta. Jadi cara Nabi membalas bullying adalah justru dengan cinta, dengan mendoakan, dengan tidak membalas, sehingga kemudian menjadi kebaikan bagi kedua belah pihak. Baik, jadi mudah-mudahan sih justru bulian itu bikin kita mempunyai sikap yang lebih positif, bisa mengendalikan diri dengan mencontoh tauladan Rasulullah SAW, bukan malah merasa insecure, dibully, jadi malah nggak nyaman, nggak pede. Nah, mengubah rasa insecure jadi bersyukur, gimana caranya, Bib? Nah, caranya itu pertama adalah ketahui dan sadari serta yakini bahwa yang ngatur semua kehidupan ini adalah Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, "Fallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin." Yang mengatur semua kehidupan ini adalah Allah. Jadi karena yang ngatur Allah, udah boles saja. Yang ngatur ini Allah. Nggak usah baper gitu ya? Nggak usah bingung, takut dengan semua keadaan. Karena semua keadaan ini tidak berjalan kecuali dengan restu Allah. Yang kedua, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang itu diciptakan dengan keunikannya masing-masing oleh Allah. Jadi nggak usah iri sama apa yang Allah berikan kepada orang lain dan minder kepada Allah yang berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, berkumpullah dengan orang soleh. Kata Wali Songo, wong kang soleh kumpulono. Orang-orang soleh itu kumpulin. Jangan kumpul sama orang-orang yang tidak baik, yang sukanya cuman ngebully, sukanya ngehina, ngebenci dan lain sebagainya. Tapi kalau kumpul bersama orang soleh, kekurangan kita dia perbaiki, aib kita dia simpan, sehingga kita positif. Dan kumpul itu sekarang itu bukan hanya secara fisik, perkumpulan itu juga secara digital kan. Nah, artinya berkumpullah juga secara digital dengan orang soleh. Artinya apa? Follow orang-orang soleh. Jangan follow orang-orang yang sukanya ngebully kita. Ajak hashtag tubir. Nah, masuk ke grupnya orang soleh. Jangan masuk ke grup yang sukanya ngebully. Iya. Kadang tuh kita stres hanya karena grup-grup yang kita masukin di grup media sosial atau apapun. Grup yang buruk gitu. Akhirnya tiap bangun pagi udah banyak keburukan aja di sana. Jadi keluar
Makanya salah satu kunci hidup bahagia sebenarnya keluar dari grup-grup media sosial yang nggak ada manfaat itu, yang sebenarnya lu pengen tapi sebenarnya gimana ya, ya udah keluar aja gitu. Justru sebenarnya di bulan puasa ini bisa jadi saran latihan kali ya, Bib ya. Sebenarnya. Iya, supaya bulan gimana? Ramadan ini. Dan yang satu tambahan lagi, selalu husnudzon kepada Allah. Setiap dikasih kekurangan, husnudzon bahwa ada kebaikan yang tersimpan. Karena innama al-usri yusra. Dalam setiap kesulitan, kekurangan, ada kebaikan dan kemanfaatan yang jauh lebih besar. Nah, dengan begitu kita akan nyari nih, kenapa gue dikasih kekurangan ini? Cari apa hikmahnya? Nah, sehingga akan selalu positif dalam melihat kekurangan dan bersikap kepada kekurangan yang ada pada diri kita. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bisa berpikir positif ya, Bib ya. Jangan hasil antigen yang positif ya, Bib ya. Nah, makanya. Dan bertindaknya juga positif, jangan pikirannya doang. Oh, harus ada actionnya. Iya, misalnya Siap. mukul orang. Saya niatnya positif loh, Bib, sebenarnya. Pikiran saya positif, Sikapnya? tapi tindakannya yang negatif. Oh, harus selaras juga ya. Selaras. Oh. Jadi niat di hati dan pikiran positif, tindakan juga positif. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu positif dalam hati, pikiran, dan tindakan. Amin. Habib Hussein Jafar, ada satu pertanyaan dari netizen. Jadi di podcast Ramadan ini kita terima pertanyaan dari netizen juga nih, Bib. Oke. Di Instagram ada dari Tio Prastio namanya, kita lihat sama-sama. Ini pertanyaannya kurang lebih, Assalamualaikum Habib, saya Tio mau bertanya. Kalau pas lebaran atau kumpul keluarga saya selalu insecure. Selalu ditanya kapan nikah. Nah ini nih yang bikin saya jadi males ketemu sama keluarga atau menjauh. Bagaimana saya harus menyikapinya agar saya tidak merasa insecure lagi? Kalau jawaban saya sih Mas Tio, ya menikahlah. Iya, iya. Jadi nggak akan ditanya lagi. Tapi itu Kayaknya jawaban kalau saya. mampu menikah dia juga pasti akan menikah. Nah sih. kalau dari Habib gimana Bib? Kelihatannya nih beliau udah Iya. insecure juga sama keadaan dirinya sendiri gitu Bib. Ya, sebenarnya kuncinya adalah setiap orang itu kan adalah pemimpin atas dirinya sendiri. Maka berdaulatlah sebagai pribadi. Jadi jangan insecure kepada apa yang menjadi omongan-omongan orang lain. Apalagi terlalu overthinking kemudian terhadap omongan orang lain. Karena kenapa? Itu coba Anda lihat, nanti setelah Anda menikah pasti nanya tuh kapan punya momongan. Bener. Setelah punya momongan satu, nanya kapan punya anak laki. aduh, begitu udah ada Kapan di sekolahin di mana nanti? Kapan nikah? Terus saja. nggak pernah berhenti sih. Iya. Ya kan kita menjaga adab, kita gak nanya balik. Kapan Anda Dipanggil. maksudnya dipanggil siapa gitu Iya, kan? ya bukan dipanggil itu maksudnya. Bib. Padahal dalam hati sih udah pengen nanya balik ya Bib. Iya. Jadi karena lu hanya dikasih dua tangan, maka manfaatkan dua tangan itu untuk menutup telinga lu. Oke. Kalau Begitu ngomong, lu manfaatin untuk nutup omongan orang lain, berapa ribu, berapa juta orang yang ngomong, apalagi di media sosial itu, lu gak bisa punya. Maka tutup telinga. Ketika ada omongan yang seperti itu, ya halah dia karena gak tahu aja kondisi gua. Terus ya udah gua jadikan motivasi. Atau kalau lu cerdas jadikan peluang. Ibu punya anak enggak? Boleh dikenalin ke saya enggak? justru ya kalau Iya. tante, om Iya, punya temen, ada anaknya single ya dikenalin dong biar ponakannya nggak single nih. Iya. Gitu Atau lagi begini, ya. calon ada saya Bu, cuma saya ini untuk gedung itu loh Bu. Benar juga. Ibu bisa nggak? Jangan Ibu cuma komentar ini. Ini Bisa nih. nggak Ibu ini? Ini apa baru action? jeli melihat peluang namanya. Iya, kita gituin aja. Maksudnya kita juga jangan terlalu overthinking, terlalu mikirin dia. Bawa santai aja, bawa slow dan bawa canda aja. Iya. Karena kadang itu sebenarnya si orang itu juga ibu atau bapak itu sebenarnya nggak pengen nanya itu, cuman itu pertanyaan template udah ketika ketemu anak muda. Dia mau so asik nggak bisa, ya udah pertanyaan template-nya apa, ya udah kapan nikah,
bentuk perhatian yang Bentuk mungkin kadang-kadang perhatian. ya kalau kita anggap itu seperti ya sebuah apa ya, bukan basa-basi tapi mungkin sapaan Iya. supaya lebih akrab, silaturahim, ngelihatnya justru nggak di negatif ya. Iya, dan itu biasa saja. Humor pun kalau bapak-bapak biasanya memang kurang lucu. Basa-basi pun kalau bapak-bapak dan ibu-ibu memang biasanya Wah. agak dangkal, Tapi tipis. sekarang tuh banyak loh jokes bapak-bapak tuh Bib. Iya, joki sama bapak-bapak komplek biasanya itu. Yang lucunya tipis-tipis. Nah ini dia ngomongin soal bapak-bapak komplek. Biasanya di bulan Ramadan tuh ya namanya hidup bertetangga gitu. Iya. Kadang-kadang kan kita suka berkumpul, entah itu mungkin saling mengirim makanan pada saat buka atau saling membangunkan sahur. Nah kalau dari kacamata Habib sendiri bagaimana cara kita mensyukuri datangnya bulan Ramadan ini Bib? Iya, udah bener satu hal. Kata Nabi itu ketika di luar bulan Ramadan diriwayatkan oleh sahabatnya itu seorang yang sangat dermawan, tapi ketika masuk Ramadan berkali-kali lipat lebih dermawan. Jadi benar udah saling berbagi makanan, nggak punya makanan minimal berbagi senyum, karena senyum itu adalah sedekah. Ibadah ya. Kemudian yang kedua, Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Jadi cara mensyukurinya perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa yang sudah dilakukan 11 bulan atau bahkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga, Ramadan ini adalah syahrul barokah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Segala sesuatu dilipat gandakan, kebaikan yang yang kita lakukan Allah lipat gandakan pahalanya. Maka manfaatkan dengan mensyukuri, yaitu dengan memperbanyak ibadah. Itu cara mensyukuri Ramadan. Dan yang juga penting, syukuri Ramadan dengan meningkatkan empati kita, solidaritas kita kepada orang lain, khususnya orang-orang yang sedang berkekurangan. Karena Ramadan itu diantaranya melalui puasa mengajarkan kita untuk cosplay jadi orang lapar. Dengan demikian kita tidak akan pernah berkenan, tidak akan pernah enteng hati melihat orang yang kelaparan. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, di mana banyak orang membutuhkan pekerjaan, makanan, dan lain sebagainya. Jadikanlah Ramadan kita syukuri dengan cara tingkatkan empati kita kepada yang lain. Bib, kalau bicara soal bulan Ramadan, ini kan kita masuk tahun kedua pandemi di Bib. Ya, yang ruang gerak kita penuh dengan keterbatasan lah. Mau kesana kesini susah, nih nggak tahu apakah mudik boleh atau tidak tahun ini. Tahun lalu udah ada larangan untuk bisa kumpul di kampung halaman untuk mencegah penyebaran COVID gitu ya Bib. Bagaimana cara kita mensyukuri kondisi Ramadan di tengah pandemi yang rasanya nih tidak mudah loh untuk semua orang loh Bib? Iya, sebenarnya apa yang sudah diajarkan Allah, fa inna ma'al usri yusra, bersama, bukan setelah, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Pandemi ini kita yakini bahwa bersama pandemi ini ada kemudahan. Maka pandemi ini di dalamnya sebenarnya ada pembelajaran agar kita bisa lebih mudah. Banyak sekali pembelajaran. Pertama, pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa hubungan kita dengan Allah sebenarnya tidak bergantung kepada kemeriahan. Kalau dulu Ramadan sebelum pandemi 3 tahun yang lalu meriah. Dan kita mungkin akhirnya semangat tarawih, semangat ngaji karena bersama-sama. Karena ke-distract sama teman kita. Sekarang saat sendiri tetap nggak tuh tarawihnya di rumah. Tetap nggak tuh ngajinya di rumah. Ini akhirnya ujian di pandemi agar apa? Agar hubungan kita dengan Allah murni karena Allah, bukan karena kemeriahan di luar sana. Kemudian yang kedua, karena pandemi kita akhirnya belajar bahwa di rumah ada orang yang lebih pantas untuk mendapatkan perhatian kita ketimbang di luar. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Orang Indonesia itu ternyata rata-rata punya waktu aktif dengan keluarga 1-2 jam saja. Itu berdasarkan riset. Memang mereka 7 jam di rumah tapi tidur gak aktif. Maka jadikanlah Ramadan di tengah pandemi ini momentum untuk merenungkan. Ayo kita duduk sejenak, rileks, dan kemudian pikirkan apa hikmah yang Allah berikan dari pandemi ini.
banyak banget sih pelajaran kalau kita inget-inget dan kalau kita renungkan gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu memetik pelajaran nih dari kondisi yang seperti saat ini, yang mungkin belum tentu terulang lagi dan mudah-mudahan jangan pernah terulang lagi nih di generasi-generasi yang berikutnya, yang selanjutnya begitu Bib. Nah, untuk menutup obrolan kita hari ini, boleh nggak Bib kita simpulkan mungkin dari obrolan mengenai rasa insecure, gimana caranya supaya bisa kita ubah menjadi bentuk rasa syukur, dari insecure menjadi rasa bersyukur, dan apa ganjaran orang yang mampu bersyukur? Oke, kita harus selalu mengingat-ingat bahwa utamanya urusan kita adalah sama Allah, bukan dengan sesama manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan ini untuk beribadah kepada Allah, bukan berurusan dengan sesama manusia. Justru urusan kita sama manusia adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Maka jangan ke-distract sama omongan manusia. Tetap fokus untuk bersyukur kepada Allah. Jangan menjadi insecure, yang itu artinya kufur hanya karena omongan manusia. Fokuslah untuk berbuat segala sesuatu sebagai ibadah kepada Allah. Jadikanlah semua yang datang dari manusia itu sebagai bagian untuk kita beribadah kepada Allah. Omongan buruk kita sabarin, tetap untuk kemudian jadikan itu sebagai ibadah kepada Allah, karena utamanya urusan kita hanya kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Betapapun manusia menghina kita, kalau kita tidak hina di mata Allah, maka kita sejatinya mulia. Betapapun kita mulia di mata manusia, tapi kalau kita buruk di mata Allah, maka kemuliaan di mata manusia itu hanya fata morgana. Sejatinya kita hina. Jadi selalu ingat bahwa urusan kita sama Allah, bukan sama manusia. Subhanallah. Mudah-mudahan obrolan kali ini bisa memberikan hikmah buat kita, siapapun yang sedang mendengarkan podcast Ramadan ini dan sedang menyaksikan acara hari ini, dan membuat puasa kita menjadikan berkah dan mengubah rasa insecure tadi menjadi bentuk bersyukur. Habib Hussein Jafar, terima kasih banyak atas segala tausiah dan obrolannya hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Habib. Iya, terima kasih buat pemirsa yang sudah menyaksikan podcast Ramadan. Saya Bayu Oktara undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV